Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka Al-Qur'annya ya. Surat Al-Mudaththir ya. Surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. Bersama-sama tadabbur. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan mentadaburi surah Al-Mudaththir ini ayat 1 sampai 7 dari kitab tafsir Ma'arij At-Tafakkur wa Daqaiq At-Tadabbur ya, karya Syekh Abdurrahman Hasan Habanakah. Allahu yarham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimal liyundhira ba'san sadida min ladunhu wa yubashshira mu'minina alladhina ya'maluna sholihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala man kanat mu'jizatuhul Qur'an nabiyina habibina maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat dan kasih sayangnya pada kita semua. Wabil khusus nikmat yang terindah, nikmat yang teragung, nikmat iman, nikmat taufik yang dengannya alhamdulillah kita diringankan langkah kita untuk mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita hadir sama-sama menunaikan kewajiban kita ya, itu sholat maghrib, dan alhamdulillah kita tadi sudah laksanakan berjamaah. Dan setelah sholat itu alhamdulillah Allah dengan kasih sayangnya mengkaruniakan kita untuk melaksanakan tolabul ilmi ini, yang mudah-mudahan kajian ini ya, tolabul ilmi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan jalan kita didekatkan kepadanya, diberikan kepada kita semua curahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita sama-sama menyimak terlebih dahulu ya surah Al-Mudaththir ini ayat pertama sampai dengan ke-7 ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang-orang yang wahai orang yang berselimut. Di sini al-muddaththir yang berselimut itu yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu, Rabbmu, besarkanlah, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Warrujza fahjur, segala perbuatan yang keji tinggalkanlah. Wala tamnun tastakthir, janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan kepada Rabbmu, karena Rabbmu
bersabarlah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat terlebih dahulu ya apa asbabun nuzul ya, ataupun apa latar belakang dari turunnya surah Al-Muddathir ini ya, terutama ayat 1 dengan sampai 5-nya ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku bertahanut di gua Hiro. Setelah aku menyelesaikan tahanutku, lalu aku turun. Rahimakumullah, surah Al-Muddathir ini turun setelah turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan setelah turun surah Al-Alaq ya, itu wahyu itu turunnya agak lambat ya. Yang disebutnya dengan tadi terhenti gitu ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima wahyu ya, lalu seperti di dalam riwayat ya, kita ketahui bagaimana peristiwa setelah Rasulullah SAW pulang dari Gua Hiro ya, lalu kita juga ini singkat cerita ya, ini sebagai latar agar kita memahami bagaimana surah Al-Muddathir ini adalah rangkaian dari persiapan-persiapan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dalam mendidik Rasulullah SAW untuk melaksanakan suatu tugas amanah besar, menyampaikan risalah Robbaniyah, menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Oleh karena itu kita lihat ya, ini rangkaian dari seperti yang disampaikan oleh Abdurrahman Hasan Habanaka Al-Midani ya dalam kitab tafsirnya. Nah, ini adalah rangkaian dari bagaimana setelah itu kita ketahui Rasulullah SAW setelah menerima wahyu yang pertama ini, tentunya Rasulullah SAW merindukan kan ya untuk mengetahui bagaimana sebetulnya langkah selanjutnya setelah Rasulullah SAW dipilih untuk diturunkan wahyu kepadanya, dan perintah itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah perintah agar Iqra membaca ya. Nah, membaca, tapi bacaannya itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan bacaan dengan menyebut namamu yang telah menciptakan. Iqra adalah bagaimana dalam tafsir Ma'arij ini dikatakan perintah agar manusia mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam membaca segala kehidupan yang terbentang di hadapannya. Jadi perintah Iqra itu adalah kita diperintahkan untuk mengambil Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk hidup, sebagai pedoman. Dan ia digunakan salah satunya sebagai at-tasawur, cara kita memandang kehidupan ini. Jadi al-Islam itu adalah ad-din. Ad-din ini bukan hanya masalah-masalah hubungan hablum minallah ya, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ad-din itu juga adalah cara pandang bagaimana kita memandang setiap episode kehidupan ya, setiap aspek dalam kita melangkah dalam kehidupan ini harus disandarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Alaq ini adalah perubahan paradigma kehidupan dari jahiliyah, dari keadaan di mana masyarakat saat itu dari segala bidang kehidupannya berpaling dari aturan Allah. Yang disebut jahiliyah itu adalah ketika tidak mengambil petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ya, dalam kehidupannya. Nah, perintah Iqra itu
agar manusia kembali mengarahkan sejarah hidupnya selaras dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena Allah lah Maha Pencipta. Nah, ini adalah ayat, ya 5 ayat yang mengembalikan kembali ya jalan hidup manusia agar selaras dengan risalah Robbaniyah ini, dan dimulai dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW untuk diturunkan Al-Qur'anul Karim ini, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini sebagai petunjuk. Setelah tadi ya Rasulullah SAW menerima 5 ayat dari surat Al-Alaq ini, Rasulullah SAW ini tetap meneruskan tahanutnya jadi Gua Hiro. Nah, setelah aku menyelesaikan tahanutku, ya, jadi setelah terhentinya sekian lama wahyu yang dinantikan oleh Rasulullah SAW, suatu saat Rasulullah SAW bertahanut. Lalu aku turun dan tiba-tiba terdengar ada suara yang memanggilku. Aku menoleh ke arah kanan dan ternyata tidak melihat apapun. Dan aku menoleh ke arah kiriku, tetapi ternyata tidak kulihat sesuatu pun. Dan aku memandang ke arah depanku, ternyata tidak ada apa-apa. Begitu pula sewaktu aku memandang ke arah belakangku, lalu aku mengarahkan pandanganku ke langit, dan ternyata kulihat sesuatu yang menakutkan. Karena malaikat Jibril menampakkan dirinya dalam rupa aslinya. Maka aku pulang ke rumah Khadijah dan kukatakan kepadanya, selimutilah aku, ya, dathiruni, ya. Nah, selimutilah aku. Nabi SAW melanjutkan kisahnya bahwa lalu mereka, keluarga beliau, menyelimuti diriku dan mengompres kepalaku. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudattir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Nah, ini asbabun nuzul atau latar belakang yang tentu saja dalam tafsir Ma'arij at-Tafakkur ini mengatakan asbabun nuzul ini ada apa? Adalah latar belakang yang berdasarkan periwayatan. Tapi perhatikan juga latar belakang dalam kaitan sisi sejarah, histori atau sirah nabawiyah dalam perjalanan nubuah gitu. Jadi Al-Midani itu memberi cakupan yang lebih luas ya, selain asbabun nuzul berdasarkan riwayat, tapi juga kita harus melihat ayat-ayat itu juga dikaitkan erat dengan sejarah dari turunnya ayat itu sendiri, pada tahapan apa dan pada keadaan apa saat itu. Karena ayat ini berdialog ya, membimbing Rasulullah SAW dan sahabat dalam berdakwah, dalam menyampaikan risalah, dan bahkan dalam menegakkan ya, Al-Qur'anul Karim, ya, wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu kita lihat ya bahwa di sini tadi latar tadi memberikan kepada kita pemahaman bahwa ini adalah fase-fase awal dari dakwah Rasulullah SAW. Maka ini adalah persiapan-persiapan yang Allah berikan untuk menyiapkan ya kekuatan-kekuatan ruhani, ilmu, ya, kekuatan-kekuatan akhlak, agar apa? Agar wahyu ya itu betul-betul menjadi suatu pimpinan peradaban yang dipraktekkan dalam kehidupan. Oleh karena itu kita lihat berikutnya ya. Nah, itu sebagai latarnya, mudah-mudahan itu membimbing kepada kita untuk memahami rangkaian dari ayat demi ayat selanjutnya ya. Ya ayyuhal muddattir, wahai orang-orang yang berselimut. Ini adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Al-Midani menyebutkan bahwa maksudnya adalah wahai orang yang berselimut, yang tinggal di dalam rumah
yang terkejut karena melihat malaikat Jibril alaihissalam yang menampakkan dirinya yang besar di antara langit dan bumi, duduk di atas kursi, engkau diseru untuk mengemban amanah besar yang juga terkandung bahaya di dalamnya. Ya, karena mengapa Al-Midani mengatakan demikian? Ia menyandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Warokoh. Ya. Nah, Warokoh telah menyampaikan ketika didatangi kan ya oleh Khadijah ya. Nah kan ini dari Aisyah ya, hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, ia berkata, Warokoh bertanya kepada Nabi, hai anak saudaraku, ada apa gerangan? Rasulullah SAW kemudian menceritakan apa yang dilihat dan dialami di Gua Hiro. Setelah mendengar keterangan Rasulullah SAW, Warokoh berkata, itu adalah namus yang pernah diutus Allah kepada Musa. Alangkah bahagianya, kata Warokoh ya, seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup. Tak kala kamu diusir oleh kaummu. Nah ini, Pak Andir, perintah ini bukan tidak mengandung resiko. Ini sudah disadari oleh Rasulullah SAW dan ini sudah diingatkan oleh Warokoh tadi ya. Nah jadi Warokoh menjawab, ya apakah mereka akan mengusir aku? Ya kata Rasulullah SAW. Warokoh menjawab, ya tak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang akan kamu hadapi itu, pasti kamu kubantu sekuat tenagaku. Tidak berapa lama kemudian Warokoh meninggal dunia dan untuk berapa waktu lamanya wahyu terhenti. Nah itu riwayat-riwayat yang melatarinya. Jadi memahami dari ya ayyuhal muddatsir pun itu adalah dengan latar tadi ya, bahwa ini adalah suatu seruan dari Allah Subhanahu wa taala atas psikologi Nabi Muhammad SAW yang saat itu ketakutan ya dengan melihat malaikat Jibril alaihissalam. Nah, berikutnya kum ha'angdir, bangunlah. Kum ini dari qawama, jadi qoma ya, yaqumu ini melaksanakan sesuatu secara sempurna. Di dalam tartib mushaf kan ada surat Al-Mujammil ya, sebelumnya kan surah Al-Muzammil dan ini adalah surah Al-Muddatsir. Ini ada dua perintah kum. Kalau kita lihat dalam tafsir Asy-Sya'di ya rahimahullah, dia mengatakan ini ada dua perintah kum. Tapi di surat Al-Muzammil kumnya kumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanuqi alaika qaulan saqila. Kalau di Al-Muzammil kum perintah bangun ini, kum juga itu adalah inhad, bangkitlah gitu. Bangkitlah. Ya, jadi jangan lesu, jangan bermalas-malasan gitu ya. Ya jangan diam-diam saja, bangkitlah. Kum. Kalau dalam surat Al-Muzammil itu adalah bangun untuk ya, tabatul ilahi tabtila, beribadah untuk sholat ya, membaca Al-Quran, berzikir ya, itu kan di pertengahan malam untuk membangunkan malam dengan ibadah-ibadah. Nah, ini adalah kum dalam kaitan mempersiapkan ya Rasulullah SAW dengan ibadah-ibadah, dengan hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang harus dilakukan ya oleh setiap penyeru ya, dai ya, setiap diri yang hendak, yang memiliki niat motivasi untuk menjadi diri yang terus ya mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW ya dalam menyampaikan risalahnya, dalam mensiarkan al-Islam ini. Ya, kita lihat kum ya. Fa'angzir. Nah, kalau di surat Al-Muzammil berkaitan dengan kesiapan ruhaniyah seorang dai menyampaikan risalah ya.
Nah, karena menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu-wahyu Allah, syiar-syiar Islam, dakwah, ini memerlukan diri yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surah ini kum itu adalah fa'angdir, dalam rangka memberi peringatan ya. Nah, jadi dua kum ya, kum yang dalam surat Al-Muzammil adalah untuk membenahi diri dengan hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah, menghidupkan malam, dengan warotilil Qur'ana tartila ya, membaca Al-Qur'an, tabatul ya, berzikir. Nah, di surah ini adalah perintah untuk bangkit, untuk memberi peringatan ya. Nah, ini angdir ini kalau yang namanya angdir, nazaro ini maksudnya itu adalah penyampaian yang mengandung, kan kalau peringatan itu ada unsur menakut-nakuti gitu. Ada unsur bahwa ada konsekuensi yang sangat menakutkan bila manusia tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan angdir ya. Jadi kalau dalam tafsir Al-Qutubi, angdir itu umumkan kenabian kepada mereka, sampaikan kepada mereka tauhid. Nah, Rasulullah SAW diperintahkan di sini untuk menyeru, berdakwah. Jadi kalau kita lihat di dalam tafsir Ma'arij itu dikatakan, kum, tinggalkanlah tidurmu, dudukmu, termenungmu, diammu. Jangan hanya diam berpangku tangan di dalam rumah bersama keluargamu. Ya. Nah, jadi bangun dan bangkitlah untuk menunaikan perintah-perintah risalahmu yang Allah perintahkan kepadamu untuk ditunaikan. Nah, kita semua harus memiliki semangat yang dibangun oleh surah Al-Mudatsir ini, kum fa'anzir. Dalam diri kita, selain kita membenahi diri kita untuk selalu semakin bertambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah, ikutkan hal itu dengan motivasi kita untuk mensiarkan Islam. Termasuk dengan tadi kalau kita berada di masjid ini ya, Umum Mubarak ini, kita bersama-sama. Terasa nikmat nggak kita berada dalam masjid, sholat berjamaah, mengadakan kajian ya. Nah, tak kala kita merasakan indahnya, nikmatnya ibadah kita pada Allah ya, dengan tholabul ilmi ini, kita pun harus mempersiapkan diri kita yang harus ada dalam hati kita fa'angdir tadi, motivasi untuk mengajak kepada kebenaran yang sudah kita rasakan nikmat ya bila kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bangun dan sampaikan risalah Rabbmu dan jelaskanlah dengan hujah untuk menguatkannya. Jelaskan kepada manusia kewajiban-kewajiban mereka kepada Rabb mereka. Ya, ini ada takdimu maf'ul ya. Jadi objeknya didahulukan Rabbaka. Jadi kan asalnya takabir Rabbaka, maka besarkanlah Rabbmu. Tapi Rabbnya diawalkan. Sama dengan iyyaka na'budu. Jadi takala maf'ul, takdimul maf'ul yufidu dilhas. Kalau maf'ulnya diawalkan bermakna untuk membatasi hanya. Jadi na'budu iyyaka itu kami beribadah kepadamu, tapi di situ kalau maf'ulnya biasa kami beribadah kepadamu, tapi tidak lil hasr, tidak mengkhususkan dalam ibadahnya. Bisa juga beribadah kepada selainmu. Tapi ketika maf'ul bihnya diawalkan iyyaka na'budu, maka maknanya di situ mengandung makna hanya. Demikian pula dalam ayat ini.
Kata Al-Midani mengatakan wa rabbaka diawalkan mengandung makna hanya ya pada Rabbmu. Takabir, maka agungkanlah, maka besarkanlah. Jadi ini landasan dalam kita menyampaikan kebenaran, mensiarkan Islam, menyampaikan syariat-syariat Allah, ya, hukum-hukum Allah, aturan Allah, mengajak manusia ke dalam jalan-jalan tadi ya, Islam. Ini dilandasi oleh bagaimana kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam tadzaburnya beliau mengatakan, khususkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja takbir dan takzimmu. Jadi usaha mengagungkan Allah itu adalah berarti juga kita menganggap segala hal yang berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah, segala hal yang berkaitan dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar dari apapun juga. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau pakai isim tabdil, ya, kan takbir itu adalah Allahu Akbar. Kan pakai isim tabdil ya, akbaru lebih besar. Biasanya akbaru min pakai dari apa gitu ya. Tapi di sini tidak disebutkan Allahu Akbar min apanya gitu ya. Yang menandakan maksudnya adalah Allah lebih besar dari segala sesuatu. Menunaikan perintah Allah dengan beribadah sholat itu lebih besar dari apapun juga, selain urusan-urusan apapun juga, tak kalah kewajiban itu sampai kepada kita. Urusan dalam kaitan membesarkan anak-anak kita, kita harus mengagungkan, membesarkan bahwa anak-anak kita tumbuh dengan keimanan yang baik, dibandingkan hanya semata bagaimana kita memperhatikan urusan-urusan masalah-masalah materi atau dunianya. Jadi sikap mengagungkan Allah harus hadir dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun, utamakan ibadah kita kepada Allah. Besarkan Allah dari segala hal-hal yang lain, yang padahal segala sesuatu itu adalah hal yang kecil ya dibandingkan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dalam kaitan menyampaikan risalah ini, dalam kaitan menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah, kepada ketaatan kepada Allah, itu pun harus kita besarkan dalam kehidupan kita. Harus jadi program gitu ya. Jadi selain kita maisyah ya, itu kewajiban kita dalam mencari nafkah ya, kewajiban kita dalam juga tuntutan ya, membesarkan anak-anak kita dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tapi jangan kita lupakan bahwa dari sisi itu juga kita harus punya program besar dalam hidup kita untuk selain memperbaiki diri, memperbaiki tetangga, masyarakat, ya, menghidupkan dari masjid. Kita harus tumbuhkan gitu ya. Nah, oleh karena itu, wa rabbaka fakabir, khususkan hanya kepada Allah saja takbir dan tajim. Dan jelaskanlah bahwa sesungguhnya Dia yang maha besar. Maha besar dari segala sesuatu yang besar. Ini juga selain sikap, juga ini adalah isi dari dakwah. Isi dari seruan yang kita hadirkan di tengah masyarakat, agar masyarakat ini membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusan. Nah, maha agung dari setiap yang agung karena Dialah pencipta segala sesuatu. Maka sudah pasti Dia maha besar dan maha agung dari segala sesuatu. Ini bekal dalam menyampaikan risalah ini gitu ya. Dan juga termasuk dari takbir Robi membesarkan Allah adalah dengan zikir qalbunya dan jiwanya dengan pemuliaan. Berikutnya, nah ini adalah hal-hal yang saling berkaitan erat ya, dalam kaitan amanah dakwah ini, yaitu wathiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah.
Thiyab ini, pakaian ini punya dua makna. Makna hakiki dan makna majaz ya. Makna yang sebenarnya dan makna kiasan. Maksudnya apa pakaian? Maksudnya itu kalau hakiki ya pakaian kita ya. Nah, pakaian yang berfungsi untuk menutupi aurat kita, melindungi tubuh kita, terus juga menjadikan keindahan dengan pakaian yang kita pakai. Itu adalah makna secara hakiki. Secara majaz maksudnya juga adalah hati, jiwa, ya. Badan kita, yang budi pekerti kita, akhlak kita. Dan kalau kita lihat di lebih jauh itu ada keluarga, istri. Nah, jadi tohir sama juga. Pak tohir di sini juga punya dua makna. Ada makna secara hakiki, bersih ya, bersihkanlah. Ada makna secara majaz juga. Majaznya itu maksudnya adalah mensucikan ya, jiwa, mensucikan hati, kolbu dari segala yang mengotorinya. Nah, jadi ini dalam ayat ini terkandung dua makna, dan dua makna majazi dan hakiki ini dikenakan dan dijalankan kepada kita dalam memahami dan menafsirkan ayat ini ya. Jadi ayat ini menuntut kepada kita untuk apa? Untuk secara zahir ya, secara hakiki kita membersihkan diri dari hal-hal yang berupa najis ya. Nah, jadi bersihkanlah ya pakaian kita gitu ya dari hal-hal yang najis gitu ya, dari kotoran. Kalaulah hal yang berupa nampak dalam diri kita itu harus dibersihkan, tentulah apa yang ada dalam kalbu yang merupakan inti dari kita itu lebih harus kita usahakan untuk sucikan. Ini menjadi sebuah pengingat kepada kita ya, untuk memperhatikan terus kalbu kita dari segala hal-hal yang mengotorinya. Nah, prinsip-prinsip dakwah ilallah juga berdiri tegak di atas prinsip kesucian jiwa. Agar kita mengajak tengah masyarakat dalam mensiarkan Islam itu hadir dan dimulai dari bagaimana kita membersihkan diri dari segala kotoran penyakit ya, riya, sum'ah, hasad, hubud dunia ya, munafikan, syirik, kafiran dan hal-hal yang lain. Kita bersihkan ya dengan tazkiyah tadi ya, wathiyabaka ya fatohir. Jadi ini merupakan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang akan mengemban amanah yang lebih besar dengan menyampaikan risalah ke tengah umat, dimulai dengan tazkiyatun nafs. Itu harus jadi program kita. Jadi tadi tuh harus ada tadi program menyampaikan ya balik ani walau ayat, untuk menyampaikan kebenaran ayat-ayat Allah, hadis Rasulullah SAW ke tengah manusia. Nah, itu juga disertai dengan di sini ada tuntutan agar kita melakukan hal itu dengan tadi ya, wa rabbaka fakabir, mengagungkan Allah ya, wa thiyabaka fatohir ya, mensucikan tadi selain secara zahir pakaian juga adalah mensucikan diri kita agar syiar dan dakwah ini dilandasi oleh jiwa yang bersih. Berikutnya prinsip lainnya warujza fahjur. Ar-rujza ini sebagian mengartikan dosa dan juga ada riwayat mengatakan bahwa maknanya itu adalah berhala. Warujza itu adalah berhala ya. Nah, tapi juga ada mengartikan adalah dosa. Nah, jadi pahjur ini hajron, hajaro itu meninggalkan ya sesuatu karena yang meninggalkan karena ketidaksenangan. Ini hijrah sama hijrah ya. Nah, ini adalah tinggalkanlah berhala dan dosa atas dorongan kebencian dan ketidaksenangan. Kalau dalam tafsir Al-Misbah ya. Jadi rahimakumullah,
Ini ya, jadi warujaja fahjur adalah bagaimana kita harus senantiasa berusaha, berupaya meninggalkan segala perbuatan dosa ya, dan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala larang ya, berupa kemaksiatan. Jadi pancangan dakwah juga dimulai dari bagaimana kepekaan, sensitivitas kita ya terhadap segala sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala benci ya. Nah, karena itu tadi berikutnya apa? Wala tamnu tastakthir ya. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih besar ya. Ingat ya, sesungguhnya ajriya ya illa minallah ya rabbil alamin. Sesungguhnya kita berharap itu, balasan itu tiada lain semata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus senantiasa dalam hidup ini melakukan perbuatan-perbuatan itu diniatkan, diikhlaskan semata ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala tamnun tastaksir, jangan kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Ini yang dimaksud ini dari Ibnu Abbas ya, dengan makna yang bahwa janganlah kamu memberikan suatu pemberian dengan maksud agar memperoleh balasan yang lebih banyak darinya. Jadi jangan pamrih ya, mensiarkan dakwah ataupun melakukan kebaikan, jangan untuk pamrih mendapat hal bahkan ini lebih banyak dari keuntungan ya, atau berupa maslahat-maslahat yang dapat dihadirkan karena kebaikan kita kepada manusia. Tapi tujukan itu semua semata lillahi ta'ala, termasuk dalam kaitan dakwah ini. Jadi itu keikhlasan ya, keikhlasan sebagai sebuah bekal. Jadi ditujukan dakwah, ditujukan dalam mensiarkan Islam semata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan wala tamnu tastakthir ya. Bukan untuk memberi, tapi maksudnya apa? Memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir. Nah, ini adalah suatu makom ya, makom juga yang harus dihadirkan bagi seorang dai adalah wali rabbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, bersabarlah. Beliau menyampaikan ya, Al-Midani rahimahullah, karena mengharap keridhaan Rabbmu dan balasan darinya saja dan bukan kepada selainnya. Ini sebagai salah satu bentuk wali rabbika itu adalah ikhlas tadi. Hendaknya engkau dengan keikhlasan itu akhirnya melahirkan bersabar dalam menunaikan apa-apa yang diperintahkan Allah di dalam hidupmu dan meninggalkan segala apa yang engkau senangi dan hawa nafsu cenderung kepadanya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ada sabar itu, kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam juga adalah qada dan qadar Allah ya, dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Wali rabbika fasbir. Dalam kita taat kepada Allah, dalam kita menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti di dalamnya penuh dengan rintangan yang baik datang dari diri kita ya, berupa kemalasan, berupa ketakutan, berupa kecemasan, berupa hal-hal lain ya yang diingini, dikehendaki oleh hawa nafsu kita, oleh bisikan syaitan. Itu perlu kesabaran dalam diri kita. Juga apa yang datang dari luar ya, berupa hal-hal tantangan dalam dakwah. Oleh karena itu, ya, kesabaran ini menjadi sebuah hal yang harus dihidupkan ya oleh kita semua dalam kaitan menjalankan perintah Allah, dalam melanjutkan penyampaian risalah ya, penyampaian risalah Robbaniyah ini ke tengah umat ini, yaitu bagaimana Allah telah menyiapkan Rasulullah dengan bekal-bekal ini
maka kita pun harus memprogramkan diri kita ya, keseharian kita dengan bekal tadi warobaka pakabir ya, angdir ya, ingdar, adakan program kita menyampaikan syiar, terlibat ya dimanapun berada untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan meninggikan syiar-syiar Islam. Jadi jangan remehkan kebesertaan kita dalam mensiarkan Islam ya, warobaka pakabir ya, dalam mengagung-agung Allah. Nah ini adalah program-program yang harus kita hidupkan, kita renungkan kembali untuk selalu ada dalam kehidupan kita. Demikian rahimakumullah, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita ya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hada astaghfiruhu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.